Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang perlu kita renungkan agar kita bisa melawan ujub, yaitu kenapa kita harus ujub dengan amal soleh kita ya. Kita mungkin kita boleh ujub kalau kita yakin amal soleh kita sempurna. Tapi kita semua sadar amal soleh kita penuh dengan kekurangan. Siapa yang merasa solatnya khusyuk sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang merasa hajinya sempurna? Siapa yang merasa solat malamnya sempurna? Tidak ada. Solat kita bermasalah, pikiran kita sering kemana-mana, haji kita bermasalah, kadang kita melihat yang tidak boleh untuk dilihat, kadang kita berbicara perkataan yang tidak boleh untuk kita ucapkan, umrah kita bermasalah, solat malam kita bermasalah, ya macam-macam. Kita tahu bahwasanya ibadah kita ini tidak ada yang beres, ya. Terus apa yang mau kita ujubkan? Oleh karenanya disyariatkan setelah kita melakukan ibadah, banyak dari ibadah-ibadah kita beristighfar. Contoh, setelah sholat 5 waktu, kita beristighfar. Dan ini sunnah Nabi SAW. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Kana Rasulullah SAW, idhan sarafa min sholati istighfara thalathan. Rasulullah SAW kalau selesai sholatnya, maka dia pun beristighfar 3 kali. Ya, kalau Nabi saja beristighfar, baik kita. Yang sholatnya entah pikiran kita kemana-mana. Terus kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak. Terus apa yang mau kita ujubkan? Bahkan Allah bercerita tentang orang-orang yang sholat tahajud. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 15 sampai 17, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang saleh, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, sebelumnya kata Allah, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu, yaitu tentang dunia dan seisinya. Yaitu apa? Tentang surga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Wa azwajum mutahharah, mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat para hamba. Siapa mereka penghuni surga? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. As-sabirina was-sadiqina wal qanitin. Itu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur imannya, wal qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Siapa mereka ini? Ini orang-orang yang soleh. Siang hari mereka melakukan ibadah dengan kesabaran, dengan bersedekah, dengan infak, dengan ibadah. Di malam hari mereka sholat malam, dan mereka tutup sholat malam mereka dengan wal mustaghfirina bil ashar, dengan beristighfar. Mereka tidak bangga dengan sholat malam, karena tidak ada di antara kita yang tahu sholat malam kita diterima atau tidak. Ya, demikian juga setelah haji. Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, itu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Itu setelah kita di padang Arafah. Bukankah di padang Arafah kita beribadah, berdoa kepada Allah, mohon ampun? Wukuf di padang Arafah adalah inti daripada haji. Namun setelah kita meninggalkan Arafah, Allah suruh beristighfar, karena kita tahu haji kita penuh dengan kekurangan. Lihatlah Nabi SAW setelah berdakwah 23 tahun dengan keberhasilan yang luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian Nabi memiliki sahabat-sahabat yang sangat-sangat super hebat. Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Utsman, Ali, dan yang lainnya. Tapi apakah Nabi ujub? Ya. Allah suruh Nabi justru beristighfar. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang masuk Islam dengan penuh berbondong-bondong. Apa setelah itu kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya kau bertasbih dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya, Nabi yang sudah berdoa 23 tahun, Nabi beristighfar dan Nabi tidak ujub. Ya, oleh karenanya ketika kita merenungkan ibadah kita ini enggak jelas statusnya diterima atau tidak, ya, dengan banyak kekurangan, Allah suruh kita istighfar. Lantas mengapa kita harus ujub? Kita nggak tahu ibadah kita lebih baik atau ibadah orang lain. Kita mau merasa tinggi daripada dia, sementara bisa jadi dia ibadahnya lebih baik daripada kita. Oleh karenanya, kalau kita renungkan hal ini, kita tahu ibadah kita yang tidak jelas statusnya terima atau tidak, maka janganlah kita ujub.